أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati, di sini ada Habib Ali bin Segaf, ada Habib Zahir bin Anas Al-Kaf, lalu ada Habib Abdul Qadir Al-Haddad, ada Habib Hasan Al-Mufri, ada Gus Adib dari Papua, ada Salan Gus, ada Kiai Rudi, ada dari Surya PCI Jakarta, ada para pengurus LTM dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama di Jakarta Timur, ada pengurus NWC Ciracas, dan juga para junub dari Bangsa dan Ansor yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Baik, saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Dado yang telah mengundang saya bukan saja untuk merayakan walimatul khitan. Semoga Ananda Jepri dia menjadi anak yang soleh, menjadi dakwah, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan itu harapan kita semua. Dan juga yang terpenting adalah di acara Maulid Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita diakui sebagai umat yang senantiasa mencintai, mengagungkan dan membela daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang bagaimana tentang fitrahun al-fitrah khamsan, jadi fitrah yang 5, yaitu di antaranya kita. Mungkin nanti dari para habaib bisa menjelaskan bagaimana hukumnya dan juga bagaimana keutamaannya. Dan saya akan sedikit menjelaskan ya, terkait dengan akhir-akhir ini ya. Kita melihat bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Asy'ariyah, dan juga dalam hal ini terkhusus dalam mazhab Syafi'i, banyak di sosial media kita ini digugat keabsahan, autentikan, dan juga daripada tradisi daripada ulama-ulama kita. Saya Sofyan Sauri jujur saja ya, termasuk dulu orang yang pernah agak-agak, walaupun saya pernah di pesantren Nahdlatul Ulama ya, saya pernah di Peruso Kediri ya. Bahkan anak saya sekarang kita pondokkan dari Boyo, mudah-mudahan insyaallah akan jadi terus menjadi ulama Rabbani yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya kemudian ya, yang sangat miris membuat kita semua adalah banyaknya ya, dan ini menjadi sebuah problem bagi masyarakat urban di perkotaan semua. Rata-rata mereka ingin jadi orang baik, niat mereka ingin jadi orang soleh, mereka ingin masuk surga, tetapi apa daya mereka salah dalam mencari seorang guru, salah dalam mencari seorang masyayikh, salah dalam mencari seorang mursyid ya, salah dalam mencari seorang murabbinya ya, yang akhirnya ya, banyak di antara mereka yang akhirnya tersesat, tetapi dengan dalih ingin membela Islam. Saya pernah Pak ya, ditahan oleh kepolisian, ditangkap oleh Densus 88, mohon maaf tentunya ya, bukan untuk menginspirasi, saya mau cerita saja ya. Jadi dari 3.500 teroris yang ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Densus 88, itu kenapa 3.500 itu diantaranya kebanyakan anti mazhab dan tidak bermazhab ya.
kebanyakan mereka jargonnya ingin kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Emang nggak boleh, Ustaz? Boleh. Siapa bilang nggak boleh kembali Al-Quran dan Al-Sunnah? Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, karena ini memang pesan daripada Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu ala kitab Allah wa sunnah. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara yang penting, ya, yaitu yang mana kalian ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian lan tadilu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Masalahnya, problemnya adalah siapa yang berhak, siapa yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Apakah kita yang awam, ya, maksudnya kita yang mungkin nggak pernah mondok bertahun-tahun, tidak pernah belajar ilmu usul fikih dan qawaidnya, tidak belajar ilmu alat, dan tidak paham tentang nahwu shorof, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tidak tahu mana mutlak, mana muqayyad, tidak paham yang namanya nasah wal mansukh, tidak paham yang namanya am dan mana khas, nggak pernah belajar itu semua, lalu kita kemudian bisa berfatwa. Tidak mungkin bisa. Dan itu nggak bisa ditempuh dengan cara pesantren kilat sehari 2 hari. Ya, tidak bisa daurah dengan seminggu 2 minggu, atau mondok cuma setahun atau 2 tahun, nggak bisa. Itu merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh manusia untuk bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ya, ini halal, ini haram. Ya, tidak serta-merta kita bisa. Ya, perlu perjalanan panjang. Ya, tetapi akhir-akhir ini, ya, banyak sekali di kalangan para anak-anak muda, ya, yang bahasa Arab nahwu shorofnya nggak bisa, lalu mendadak dia menjadi mufti. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Dan itu tidak bisa ditempuh dengan sehari atau 2 hari, atau daurah dalam seminggu atau 2 minggu. Ya. Dia harus ditempuh oleh banyak, ya, pengalaman yang panjang. Ya. Tidak lantas mereka bisa mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh dalam perkara-perkara yang banyak dibangun ijtihadiyah. Maka kemudian betul apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama, yaitu munculnya kaum-kaum yang disebut dengan yang namanya Madrasatul Az-Zahiri Al-Judud, yaitu madrasah sekolahan tekstualis yang mereka, ya, belajar begitu saja tanpa mengetahui maksud dan tujuan daripada sunnah itu. Makanya beliau mengatakan terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Mereka kelihatannya pejuang Islam, mereka terlihat seperti pejuang sunnah, akan tetapi mereka tidak mengetahui daripada maksud dan tujuan sunnah tersebut.
mereka telah membuang ruh dan substansi daripada sunnah tersebut, dari pesan-pesan Islam itu. Akhirnya banyak kita lihat orang yang tekstualis, dan ini adalah sumber daripada ekstremisme itu sendiri. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Ada jangan coba-coba ya berfatwa sementara Anda nggak kenal nasah mansukh. Anda nggak kenal yang namanya mana am, mana khas, ya, makna mutlak dan makna muqayyad. Karena nanti kan bahaya nanti berfatwa ya tanpa belajar tentang di situ ilmu ulumul Quran maupun ulumul hadis. Maka betul apa yang dikatakan Abdullah bin Wahab, ya, dia seorang, ya, bukan Muhammad bin Abdullah, ya, Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in yang mengatakan laula Maliku walais lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Nggak bisa, ya, kita perlu disiplin ilmu untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dalam banyak perkara-perkara ijtihad. Kalau dalam banyak perkara fikih itu merupakan mabniun ala ghalabatul dzan, banyak dibangun yang namanya sangkaan, dan itu kebenaran cuma 70%. Ya, 70%. Makanya kemudian ulama beristihad, ya. Maka kata Imam Syafi'i, mazhabku ini benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Mazhab orang lain salah tapi bisa jadi mengandung yang namanya kebenaran. Jadi nggak ada kebenaran yang sifatnya absolut, ya. Karena dalam bermazhab itu bukan berarti dalam rangka ta'abbudi, bukan. Tapi bagaimana cara memahami dalil, bagaimana cara beristinbat dalil, dan bagaimana cara menyimpulkan dalil. Itu bermazhab itu seperti itu. Makanya kemudian banyak orang ekstrim itu seperti itu. Contoh misalnya, pernah suatu hari Imam Ahmad ditanya oleh Imam Syafi'i, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan? Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Apa kata Imam Ahmad? Ya, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Dan itu ada dalam atsar. Man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu ditanya oleh Imam Syafi'i, bagaimana taubatnya? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, taubatnya adalah dia sholat lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Lah, tadi kan jatuh vonis kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Lalu diamlah Imam Ahmad. Lalu kemudian Imam Syafi'i melanjutkan bahwa ada dua kondisi keadaan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia secara juhud menolak perintah sholat yang sifatnya maklum minatin bid darurah. Ya, dia tahu itu kewajiban, ya, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia bahkan menolak secara juhud syariat sholat itu. Jadi secara juhud maka hukumnya kafir. Adapun orang yang kemudian yang kedua kadang muta'akhiran, dia terlambat. Ya. Kemudian yang kedua dia juga suka lupa, kesibukannya mengalahkan daripada kewajibannya. Dia tahu kewajiban ini tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka ini hukumnya adalah tidak kafir. Maka kata Gus Bahak dalam ceramahnya, ini saya kutip dari beliau, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham Harurah karena mengatakan dosa besar adalah kekafiran. Lalu yang kedua, ada contoh lagi. Biasanya di sosial media ini muncul fatwa menjelang sholat Idul Fitri, menjelang Lebaran, itu muncul fatwa-fatwa yang mengatakan barang siapa yang zakat fitrahnya dengan uang maka nggak akan diterima zakat fitrahnya, batal. Ya, nggak sah katanya. Kemudian
yang betul adalah Rasulullah itu dulu zakat fitrah dengan kurma dan gandum. Padahal maqasidus syariah, tujuan daripada syariat zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, orang papa, ya, fuqara wal masakin bisa bahagia di hari raya. Dan gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji untuk dikonsumsi. Makanya dengan gandum dan kurma. Lalu kemudian wilayah Islam melebar, meluas kemana-mana. Kemudian zaman semakin canggih, ya. Lalu makanan pokok bukan cuma gandum dan kurma, ya. Di Indonesia itu di Pulau Jawa makannya apa? Makanan pokok beras, nasi, ya kan? Di Madura ada namanya nasi jagung, betul? Di Papua itu ada makanan namanya sagu. Ya. Wilayah Islam menyebar, makanan bahan pokok nggak cuma kurma dan kemudian, ya, di zaman serba canggih seperti ini, uang sudah menjadi alat tukar yang cukup efektif untuk membeli bahan pokok daripada kebutuhan kita, terutama di bulan Ramadan dan memasuki bulan Idul Fitri. Nah, lalu kemudian kalau kita kasih dia, kemudian dikonversi, ya kelompok ini kebanyakan menolak kias, Pak. Ya. Ada yang akhirnya menerima, dianggap sebagai ihtisan. Ya, akhirnya mereka menerima yang namanya beras. Dibagikan ketika malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri. Ya, kira-kira kaum miskin bisa lebaran nggak? Bisa. Ya. Saya nggak yakin tuh. Ya, mereka mau tukar kemana di malam takbiran? Pasar semuanya sudah tutup. Pulang kampung semuanya malam takbiran. Dibagi beras 1 karung sekalipun, seandainya dia tukar malam itu, jadi berapa duit? Akhirnya bagaimana? Akhirnya mau nggak mau sulit, ya, orang miskin bisa lebak. Makanya dalam ulama Hanafiyah, dalam mazhab Hanafiyah ini boleh dengan uang 1 minggu atau 3 hari sebelum lebaran bisa kita bagi. Ya, insya Allah dia bisa lebaran besok. Ya, dia bisa belikan minyak, bisa belikan rendang, ya, bumbunya, ketupatnya dan sebagainya. Coba kalau kita tekstualis di dalam memahami teks keagamaan. Ini yang kedua, yang ketiga, ya, yang terakhir, ya. Ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Barang siapa yang mengulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki, maka fa finnar. Ini ada di hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini bersifat mutlak. Ternyata memahami hadis itu nggak bisa satu aja. Ya, perlu mengkomparasikan dengan dalil-dalil yang lain. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan manjar taubahu khuyala fala yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya di hari itu. Ya. Hadis yang pertama bersifat mutlak. Yang kedua ada ilatnya, yaitu khuyala, karena sombongan. Hadis yang pertama tadi yang bersifat mutlak itu membuat banyak saudara-saudara kita akibat hadis tersebut itu bikin meme, Pak. Ya, bikin banner di Facebook, di Instagram, dia kasih judul ada neraka di bawah kaki. Ya. Di bawah mata kaki. Dia lihat saudaranya yang di bawah mata kaki dengan perasaan nyinyir, ya, dengan perasaan tidak suka. Antum itu ada neraka itu. Lalu bagaimana mengkomparasikan? Ya, dalam manhaj Ibnu Hajar Asqalani di dalam melihat hadis, mentafsirkan hadis yang sifatnya mukhtalifah, beliau mengatakan bahwa hadis yang mengatakan manjar taubahu khuyala itu adalah ilatnya adalah ilat mansusah. Karena apa? Karena, ya, di bawah mata kakinya itu menyebutkan kata-kata sombong. Maka hadis yang ada ilatnya tersebut, ya, hadis yang tadi secara mutlak dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilat tersebut. Artinya apa? Artinya boleh. Tidak mengapa orang yang di bawah mata kaki asal dia tidak sombong, dan ini persis apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah itu agak panjang, Pak. Manjaro taubahu khuyala
itu ternyata ada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya celanaku ini, kain sarungku ini suka jatuh ke bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta lasta mimman yasna'u khuyala. Engkau ya Abu Bakar sebetulnya bukan termasuk orang yang berbuat sombong. Tetapi apa yang terjadi Pak hari ini Pak? Ya, hanya karena di atas mata kaki dan di bawah mata kaki, ya, orang kemudian ya melihat dengan tanda kebencian. Dia terpaku pada satu dalil, lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Ini tidak betul Pak. Ya, kita lihat di mana-mana sekarang. Ya, ini kenapa? Ya, karena mereka banyak belajar tanpa sanad. Tanpa sanad. Kalau bukan karena sanad, orang bisa bicara apa saja. Ya. Jadi hilang keberkahan daripada ilmu tersebut. Dan kemudian mereka belajar sendiri ya melalui buku tanpa seorang guru. Dan ini menjadi problem Pak di masyarakat besar Pak. Ya, di kepolisian Pak itu sampai ada 2% ya hasil daripada penelitian ya dikeluarkan oleh BIN sendiri itu ada di ASN, bahkan di ASN jauh lebih banyak Pak. 1 dari 10 ASN kita itu terpapar dengan paham-paham radikal Pak. Ya. Kemudian di mahasiswa jauh lebih besar sampai 23 sampai 30%. Bahkan di TNI itu kata Riyamizat Riyakulu pernah mengeluarkan, Anda bisa cari di Google, itu sampai 3%. Jadi di antara aparat itu juga terkontaminasi Pak daripada pembicaraan-pembicaraan pengkapling surga. Yang mereka juga ini anti dengan Maulid, katanya nggak ada dalilnya, tahlilkan Yasin dan sebagainya. Jadi kita belajar Islam, belajar ngaji itu jadi durhaka sama orang tua, jadi durhaka dengan guru kita. Yang diserang siapa Pak? Yang diserang adalah anak-anak muda. Karena nggak mustahil ya dari paham intoleran sendiri, dia tidak salamatus sadr, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya apa? Nggak mustahil mereka naik tingkat Pak yang namanya menjadi radikal. Intoleran dulu, radikal, lalu nggak mustahil jadi teroris Pak. Dan teroris ini ya disebut sebagai yang namanya Khawarij. Ya, orang yang keluar daripada jamaatul muslimin. Nah inilah ya orang-orang yang kemudian ya kita harus berhati-hati. Saya pengalaman Pak bersama mereka Pak. Ya, sampai saya kemudian ditahan selama 10 tahun dari 1988 2010. 5 tahun yang lalu saya baru keluar dari penjara. Setelah 6 tahun ditangkap Pak. Saya jadi sadar di situ. Ya, ketika saya di penjara luar biasa ya. Banyak pemahaman takfir di kalangan para anak-anak muda kita. Ya, yang kemudian Anda jangan pernah takut ya, jangan pernah merasa terintimidasi akibat serangan-serangan mereka di sosial media. Ini nggak ada dalilnya. Ya, mana ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu ada di neraka. Ya, orang-orang ini nggak bisa membedakan antara yang mana ibadah mata dan gairu mata yang memakai dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, yang kemudian dikerjakan oleh kaum muslimin dan itu tidak menambah. Ya, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man ra'ahul muslimin hasanan fa huwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan Pak. Ya, bagaimana dibilang maulid bid'ah Pak? Ya, kita katakan, nah, bagaimana kita tanya sama mereka, kalau memang maulid ya tidak ada perintahnya, ya tidak ada hadisnya, kita tanya juga, kita tantangin, mana dalil yang melarangnya? Nggak ada dalil yang melarangnya. Bayangkan saya kasih analogi begini Pak, ya, makan daging boleh nggak Pak? Boleh. Daging kambing atau daging sapi. Ya, makan terigu boleh? Boleh. Makan daun bawang? Boleh. Makan telur? Boleh. Ya, namanya mata telur. Betul. Salamatan Nabi boleh nggak? Boleh. Apa dalil perintah umumnya?
Innallaha wal malaikatahu yusholluna ya. Salawat pada Nabi boleh. Boleh. Berinfak ya, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Boleh enggak? Boleh. Menafkahi anak yatim boleh? Boleh. Beristighfar? Boleh. Mengucapkan la ilaha illallah? Boleh. Membaca berjanji yang merupakan sirah daripada Nabawiyah boleh? Boleh. Kenapa jadi haram, Pak? Enggak begitu ya. Kita lihat ya, kelompok ini sangat luar biasa, sangat begitu masif, dan kita tidak boleh terintimidasi. Dan saya pesankan kepada para jamaah yang terakhir ini agar kita memegang teguh paham daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok ini sudah ada di mana-mana ya, bahkan menggerogoti, mengajak kepada para pemuda kita, anak-anak muda untuk ikut pada kelompoknya, dan tidak mustahil kelompok ini akan membesar dan juga akan mengancam daripada eksistensi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya suka sekali tadi dibacakan sifat-sifat 20 dan sebagainya, dan ini untuk melestarikan agar kita para pemuda Islam tidak melupakan daripada jasa besar daripada ulama-ulama kita dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.